Ini adalah proyek namanya pengembangan TBBM, DPU dan terminal LPG. Kami Pak pengembangan mulai dari Sabang sampai Merauke, pengembangan infrastruktur. Kalau bisa dilihat kita dari sisi kiri di Aceh itu di X-nya LPG Arun, ini kami sedang pengembangan untuk proyek LPG REF juga. Jalan nanti kami akan karena asetnya sayang Pak ya, karena sudah tidak dipakai, kami optimalisasikan sehingga dari aset yang ada bisa dimanfaatkan. Demikian juga dengan beberapa penambahan sarana timbun di daerah Mor 1. Mor 1 ini meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Daratan dan Riau Kepulauan, dan Sumatera Barat. Ada juga pembangunan terminal LPG kami di Dumai, terus penambahan tangki BBM di Gunung Sitoli, di Medan Group kami juga nambah terminal BBM-nya, nambah tangki, Teluk Kabung, Sibolga, dan DPPU di Iskandar Muda. Ada juga pembangunan terminal LPG di Belawan. Jadi LPG kami cukup banyak karena saat ini Pak, untuk pemenuhan kebutuhan LPG tadi yang disampaikan Pak Basu, ini kami memang memakai STS Pak, ship to ship Pak. Jadi pakai floating storage di kapal. Ini harganya sangat mahal dengan kalau kita nyimpen di darat, sehingga target dari direksi cukup ketat untuk kami segera menyelesaikan proyek-proyek ini untuk penekanan biaya penyimpanan di kapal atau floating storage. Lanjut ke Mor 2. Mor 2 ini di Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan, Lampung. Ini kami juga pengembangan beberapa terminal, beberapa tambahan tangki timbun dan termasuk relokasi di BPU. Lanjut ke Mor 3. Mor 3 ini juga cukup besar ya, daerahnya DKI, Jakarta, Jawa Barat, sampai ke Banten. Ini kami menambah sarana timbun di Terminal Gerem, terus ada pembangunan terminal BBM baru di Sukabumi, termasuk suplainya jalur pipa dari Depo Padalarang. Kemudian ada LPG REF Jabar, ini sudah selesai Pak ya, yang tahap pertama tadi di Sekong di daerah Tanjung Gerem sana. Ini kami di tahun ini ada menambah tangki lagi 2 kali 44.000 metric tons, sehingga untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi dari lahan yang ada, kami pengembangan untuk future-nya, sehingga nanti kebutuhan LPG lebih terjamin. Kedua, kami bisa tadi menghapus STS yang ada di Teluk Semangka. Teluk Semangka di daerah Lampung itu kami punya beberapa floating storage, ini yang cukup mahal Pak, kalau dari biaya penyimpanan, biaya distribusinya, sehingga kami harus mendaratkan dengan cara membangun sarana dan fasilitas untuk LPG refrigerated. Jadi kami mix butan dan propan. Lanjut ke Mor 4. Mor 4 ini Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini ada kami cukup menambah storage di daerah Semarang dan di Lomanis di Cilacap. Plus telah beroperasinya depo BBM yang baru kami di Tegal Pak. Jadi di daerah Tegal ini cukup strategis karena dia di tengah-tengah. Kami nggak punya depo antara Balongan sampai Semarang. Dibangunlah depo Tegal, ini sudah beroperasi. Hanya memang suplainya adalah memakai kereta api, memakai RTW. Pembangunan juga tangki LPG di daerah Cilacap ini sudah selesai. Seperti itu. Lanjut ke Mor 5. Mor 5 ini cukup luas wilayah kepulauannya, mulai dari Jawa Timur sampai ke NTT. NTT ini perlu kami jelaskan di sini sesuai beberapa kali rapat dengan pemerintah Pak ya, perihal konversi LPG. Ini memang kami sedang membangun LPG di daerah Kupang dan Bima Pak, sehingga nanti program konversinya ini bisa jalan sampai ke daerah NTT yang saat ini memang suplainya cukup jauh dari Lombok dan dari Bali serta dari Surabaya. Diharapkan di awal tahun 2021 sudah bisa selesai untuk terminal LPG kami yang di Kupang dan di Bima. Di samping itu kami juga mengembangkan Maumere Pak. Jadi Maumere ini di Pulau Flores. Ini kami punya lahan yang cukup gede. Memang untuk membantu tugas dari TBBM Kupang Pak. Kupang itu memang saat ini menjadi supply point untuk NTT. Ini akan kami bagi dengan pengembangan Maumere. Kami cukup banyak menambah tangki dan jeti baru. Kami lanjut ke Mor 6 di daerah Kalimantan. Memang Kalimantan ini untuk industri memang kami yang paling besar Pak untuk BBM industri. Penyaluran kami cukup besar.
Kami pengembangan di sana adalah di daerah Kota Baru, Tanjung Batu tadi yang saya sampaikan di awal untuk menampung produksi dari ex kilang RDMP nanti setelah selesai. Lanjut ke MOR 7 Sulawesi, ini beberapa penambahan kapasitas timbun juga kami lakukan, mulai di Bau-Bau, terus di Makassarnya sendiri kami juga lagi ada perbaikan jeti. Bau-Bau ini yang memang cukup gede, nanti pengembangannya sampai 40.000 kiloliter, termasuk juga dengan penambahan jeti, sehingga nanti suplai untuk Sulawesi ini memang bisa tertangani, khususnya yang di sisi timur, kalau yang sisi barat bisa dihandle dari kilang Balikpapan. Kami lanjut ke yang paling timur, Maluku Papua. Maluku Papua ini memang deponya cukup terpencar Pak ya, di pulau-pulau kecil, mulai di Papua dan di Maluku, Maluku Utara dan di daerah selatan. Ini kami saat ini memang suplai poinnya hanya tergantung dari kilang Balikpapan dan masuknya ke Ambon. Dari Ambon baru kita sebar. Ini akan kami tambahkan terminal di Biak, sehingga nanti terbagi tugasnya Wayame atau di Ambon tadi dengan terminal Biak untuk depo-depo di daerah Papua. Ini memang kami sedang kerjasama dengan pihak Angkatan Laut Pak, karena jetinya arealnya akan bersinggungan dengan mereka, tetapi kami mengembangkan tankinya dulu, harapannya di tahun depan sudah bisa selesai.